Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 4 yang berjudul bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kalian bisa buka buku tema kalian siapkan alat tulis yang akan kalian gunakan untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu ya. Nah, di sini Bu Guru akan bacakan sebuah bacaan. Kalian bisa ikuti bacaan yang Bu Guru bacakan dari rumah ya. Nah, ayo mengamati. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang aturan yang berkaitan dengan benda. Yang kedua, kita akan mengenal kosakata tentang benda. Yang ketiga, kita akan membuat karya alam. Nah, yang keempat, kita akan melakukan pengurangan hitung susun soal cerita. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN, aturan yang berkaitan dengan benda. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah gambar suasana yang ada di dalam kamar. Di sana ada meja belajar, ada kursinya, ada tempat tidur, lampu, tempat mainan, dan lain-lain. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Nah, di sini siapa yang mau kamarnya bersih dan rapi? Nah, kalian pasti ingin semua kamar kalian bersih dan rapi. Nah, apa yang harus kalian lakukan jika kalian ingin kamar kalian bersih dan rapi? Nah, kalian harus rapikan. Baru bangun, kalian lipat selimutnya. Rapikan tempat tidur, meja belajar, tempat mainan kalian. Lalu kamar kalian disapu supaya tidak berdebu ya. Itu supaya kamar kalian tetap bersih dan rapi. Nah, sekarang mari kita mengenal bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, kalian amati dulu gambar yang Bu Guru munculkan. Nah, di sini benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil, sedangkan bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Nah, benda-benda di sekitar kita itu memiliki perbedaan warna, bentuk, ukuran, dan permukaannya. Nah, jika yang pertama Bu Guru jelaskan tentang bentuk, ada yang tahu benda-benda di sekitar kita bentuknya apa saja? Nah, bentuk benda yang ada di sekitar kita itu ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, dan bola. Ada juga yang berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua, jika kita pelajari tentang warna, banyak warna yang kita kenal. Ada yang warna merah, ada yang berwarna jingga, ada yang berwarna kuning, hijau, biru, nila, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, jika membahas tentang ukuran, banyak benda di sekitar kita yang ukurannya besar
dan ada juga yang ukurannya kecil. Yang keempat, tentang permukaan. Permukaan benda itu ada yang permukaannya halus jika kita sentuh, ada juga yang permukaannya berbentuk kasar. Nah, sekarang kita cari perbandingan di antara benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, bahasa Indonesia, kosakata yang berkaitan dengan benda. Nah, sekarang kita membuat kalimat membandingkan benda. Di sini Bu Guru berikan dua benda, bola basket dan bola kasti. Sebelumnya, tadi Bu Guru sudah jelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri dari dua benda tersebut. Nah, jika diperhatikan gambar di samping ada bola basket dan bola kasti. Mari kita analisis bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di samping. Yang pertama, kita analisis dulu bentuknya ya. Kita lihat dulu, kalian perhatikan kedua bola tersebut. Nah, bentuknya sama-sama berbentuk bola. Yang kedua, warnanya. Untuk bola basket itu berwarna coklat. Lalu ada hitamnya. Nah, sedangkan bola kasti berwarna hijau, ada garis putihnya. Nah, berarti bola ini warnanya berbeda. Yang ketiga, ukurannya. Untuk bola basket itu berukuran besar, sedangkan bola kasti berukuran kecil. Untuk permukaannya, kalau permukaan bola basket dan bola kasti itu sama-sama kasar. Jadi, jika kalian sentuh bola itu, dia akan sedikit kasar ya. Jadi kalian bisa menggunakan anggota tubuh kalian untuk merasakan permukaan sebuah benda. Nah, di sini kalian bisa gunakan tangan kalian untuk meraba bola tersebut, apakah itu halus ataukah kasar. Nah, jika tadi kita sudah mengenal pengertian dan contoh dari bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, sekarang kita membuat ciri-ciri untuk membandingkan benda. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh Siti yang sedang membawa penggaris. Bagaimana cara kita membuat ciri-ciri perbandingan benda yang dibawa Siti? Nah, gambar ini adalah penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, di sini kita menjelaskan penggaris itu dari bentuknya, warnanya, serta kegunaannya. Kalian bisa membuat ciri-ciri benda lainnya yang ada di rumah. Misalnya kalian ingin membuat ciri-ciri benda buku, kalian bisa lihat bentuknya seperti apa, warnanya, dan kegunaannya seperti apa. Kita masuk materi yang ketiga, SBDP membuat karya alam. Nah, di materi ini kita bisa membuat karya dari benda-benda di sekitar kita. Nah, karya alam dari tanah liat yang pertama. Kalian siapkan tanah liat terlebih dahulu. Setelah itu, kalian buat benda yang kalian sukai menggunakan tanah liat. Setelah itu, kalian jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, yang kedua, karya dari kertas. Kalian pasti pernah membuat karya ini. Nah, kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga.
Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Nah, siapa di sini yang pernah membuat kertas berbentuk perahu atau berbentuk pesawat? Kalian pasti sudah bisa membuat di rumah, itu termasuk karya dari kertas. Nah, yang ketiga, karya dari pasir. Nah, pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain, membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Nah, di sini sudah ada 4 langkah-langkahnya ya. Di sini kalian dulu siapkan dulu alat dan bahannya. Kalian bisa gunakan kertas, karton, atau dus bekas ya. Kalian gunakan kertas yang agak tebal ya, supaya nanti jika diisi pasir dia tidak robek atau tidak jebol ya. Di sini kalian siapkan dulu kertas karton atau dus bekas, kalian siapkan pasir, lalu siapkan lem, kuas, dan cat warna. Nah, langkah yang kedua, kalian buat dulu pola. Kalian gambar dulu benda yang kamu inginkan. Ya, kalian bisa buat bunga atau benda-benda yang kalian sukai. Setelah membuat pola, kalian lapisi gambar pola tersebut dengan lem. Jangan sampai keluar garis ya, kalian buat sesuai dengan gambar pola yang kalian buat. Setelah kalian sudah melapisi lem, kalian taburi gambar yang sudah berisi lem itu dengan pasir sampai permukaan gambar kalian tertutupi. Nah, setelah itu biarkan dia sampai kering. Jika sudah kering, baru kalian bisa cat dengan cat air ya. Tunggu dia kering dulu baru kalian cat dengan cat air. Ya, sudah paham anak-anak? Kalian bisa lihat di buku tema 7 kalian ya, jika kalian belum paham. Langkah-langkah ini sangat mudah ya. Kalian bikin pola dulu, lalu kalian lapisi pola gambar kalian dengan lem. Setelah itu kalian taburi pasirnya. Nah, kalian tunggu sampai kering, baru kalian warnai dengan cat air ya. Nah, nanti tugasnya kalian akan ditugaskan membuat karya dari pasir ya. Kalian bisa siapkan alat dan bahannya dimulai dari hari ini. Nah, tugas ini Bu Guru akan berikan di hari Selasa. Kita masuk ke materi yang keempat, matematika. Melakukan pengurangan hitung susun soal cerita. Pengurangan soal cerita. Nah, di materi ini kita akan belajar pengurangan soal cerita. Jika di tema 7 subtema 3 kita menjumlahkan benda, di materi ini kita akan mengurangi benda. Nah, sekarang guru berikan contoh. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, di sini sudah ada jawaban. Buku Siti yang tersisa adalah 22 buah buku. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi buku tersebut? Nah, kalian bisa menggunakan hitung susun ya. Kalian susun angka seperti di bawah ini dulu. Nah, angka 43 dan 21 sama seperti penjumlahan. Bedanya di sini diberi tanda kurang bukan tambah, karena yang kita akan lakukan sekarang adalah pengurangan. 43 dikurangi 21. Satuan letakkan dengan satuan, puluhan letakkan dengan puluhan. Setelah kalian membuat hitung susun seperti ini, kalian lakukan tahap pertama, yaitu kalian kurangkan satuan dengan satuan. Ingat, hitung susun harus kalian kerjakan dari belakang. Ya, dari satuan dengan satuan dulu, jangan dari depan.
Nah, kalian kurangi di belakang satuan dengan satuan. 3 dan 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Nah, kita sudah dapat jawaban 2. Taruh di bawah 3 dan 1-nya. Jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Karena itu tempat yang sesuai dengan urutan pengurangannya. Satuan dikurangi satuan, hasilnya satuan. Letakkan di tempat satuan. Nah, lalu kita ke tahap yang kedua. Jika satuan sudah kita temukan, sekarang kita ke depan kurangi puluhan dengan puluhan. Nah, di depan ada 4 dan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti kita sudah temukan puluhannya adalah 2. Tadi satuannya 2, jadi 22. Jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Sudah paham? Ini hampir sama dengan penjumlahan. Jika penjumlahan itu dijumlahkan, tandanya tambah, di materi ini kita mengurangi, tandanya kurang. Tetap cara pengerjaannya sama, dimulai dari belakang lalu baru ke kanan, ya. Ya, tidak terasa materi ini sudah habis. Sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kalian harus rajin terus belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, yang kalian harus selalu ingat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pakai masker jika berpergian. Selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa di luar rumah. Kita bisa sekolah, kita bisa bertemu teman dan guru di sekolah ya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.